Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pagi yang cerah ini kita belajar bersama di tema 6 menginjak subtema 3 di pembelajaran pertama. Mari kita mulai. Fokus pembelajaran kita pagi ini yaitu yang pertama, unsur penting deklamasi puisi. Dan yang kedua, pentingnya upaya pelestarian makhluk hidup. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Unsur-unsur penting deklamasi puisi. Pertama, kita belajar apa sih deklamasi puisi itu? Deklamasi puisi adalah penyajian puisi yang disertai lagu dan gaya. Maksudnya di sini, lagu dan gaya itu disesuaikan dengan apa yang menjadi tema puisi. Misal, temanya tentang senang hari yang senang, hari yang indah itu kan pasti kita mengeluarkan ekspresi yang bahagia. Begitupun sebaliknya, kalau temanya sedih, ya pasti kita mengeluarkan ekspresi yang sedih. Ini unsur-unsur dari deklamasi puisi, yaitu yang pertama lafal. Lafal adalah cara mengucapkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa Indonesia itu meliputi vokal, konsonan, diftong, gabungan konsonan. Contohnya, November itu tidak sama dengan November. Yang betul, November ya. Iya, V, P ini berbeda. Ini namanya lafal atau pengucapan bunyi. Seumpama ini, PU dibaca puisi gitu ya. Ini namanya pelafalan, yaitu tulisan dijadikan ucapan. Terus yang kedua, nada. Nada itu tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Lagi-lagi tergantung dari tema puisi. Ya, kalau puisinya sedih, seumpama mengenai pahlawan yang telah gugur ya, pahlawanku itu kan agak rendah ya. Kalau temanya tentang pahlawan yang sedih gitu, kita memakai nada tinggi kan kurang tepat. Pahlawanku gitu kan, mana gitu ya. Harusnya kita menggunakan nada yang rendah itu. Tergantung apa? Tergantung tema yang ada pada puisi. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi itu tekanan ya atau keras lembutnya pengucapan bagian ujaran tiap kata dalam puisi. Contoh, kalau puisi itu sangat bersemangat, dengan segenap jiwa dan ragamu lah, itu kan ditekan ya. Kembali lagi tergantung dari tema dan isi yang puisi yang akan kamu deklamasikan. Terus, selain itu ada yang namanya jeda. Jeda itu perhentian ya, atau berhenti sebentar. Perhentian lagu pada kalimat puisi. Ada 3 jenis ya. Yang pertama jeda pendek. Itu spasi dilambangkan dengan satu garis miring. Contohnya, alam, kau tidak pernah berkhianat. Seperti itu ya. Terus yang kedua, jeda sedang. Koma dilambangkan dengan dua garis miring. Contohnya, kau bersihkan.
hingga tak akan ada kotoran. Ya. Terus jeda panjang itu untuk titik dilambangkan dengan 3 garis miring. Ini biasanya pada akhir-akhir dari suatu kalimat apa puisi terakhir sekali di baris paling bawah. Kalau ini baris apa akhir dari tiap baris ya. Ini tiap akhir baris, akhir baris. Ini akhir puisi. Ini akhir puisi. Akhir puisi ya. Seperti itu. Ini ada satu contoh jeda ya. Ibu, lihatlah aku, betapa gagah dan tegapnya aku dengan seragam sekolah. Iya, ini sebetulnya jadi satu ini satu baris. Ini koma kan ya? Ini koma. Ini jeda spasi. Ini jeda koma. Terus yang ini harusnya ada 3, yaitu jeda titik untuk akhir dari puisi. Gimana cara membacanya? Ibu, lihatlah aku, betapa gagah dan tegapnya aku dengan seragam sekolah. Ini lebih lama ya. Terus yang terakhir, siapapun yang butuh bantuan. Ya, titik di sini ya. Ini pakai 3 sebenarnya ya. 3 garis karena ini akhir dari apa? Akhir dari puisi. Sampai sini jelas ya? Mari kita lanjut. Bahasan kedua adalah pentingnya upaya pelestarian makhluk hidup. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia seringkali sulit dikendalikan. Perlu adanya, ini maksudnya sulit dikendalikan kenapa? Kan manusia itu memiliki sifat yang tamak ya, biasanya. Jadi segala yang berbau sumber daya alam itu pasti dieksploitasi, dieksplorasi dengan sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada tercipta keseimbangan lingkungan. Contohnya kemarin di Kalimantan itu ada banjir yang sangat dahsyat ya, sampai berapa meter gitu. Itu kenapa? Karena hutan digunduli, dieksploitasi, dicari mineralnya, dicari bahan tambangnya. Akhirnya semuanya itu kembali ke manusia juga. Apa? Banjir, dampak negatif. Kenapa? Karena manusia membuat hal-hal yang negatif. Kembalinya juga akan negatif. Apa akhirnya? Rumahnya tenggelam. Banyak barang-barang pribadinya rusak kan ya. Maka dari itu apa? Perlu adanya langkah yang bijak. Bijak di sini agar tercipta keseimbangan lingkungan. Lingkungannya masih asri, masih bagus terjaga dan kebutuhan manusia juga terpenuhi. Ini PR kalian sebagai generasi penerus bangsa. Bagaimana caranya lingkungan, alam terjaga dan kebutuhan tercukupi. Ngomong-ngomong pelestarian, ada 2 jenis ya. Pelestarian makhluk hidup di apa? Dengan cara in situ, yaitu pelestarian dilakukan pada habitat asli. Jadi hewan itu
hidup di hutan, di taman nasional ya, seumpama di taman nasional. Baluran gitu ya, ini contohnya baluran. Di sini kan banteng sudah alami hidup di sana. Jadi tinggal dibuat apa? Perlindungan untuk menjaga keberlangsungan hidup banteng ya. Jadi tetap alami neng omahe dewe. Sedangkan kalau ex situ itu hewannya diambil atau tumbuhannya ya diambil, ditaruh di tempat yang baru. Contohnya apa? Kebun binatang di Perigen itu ya. Kan ini contohnya hewannya jerapah. Jerapah kan aslinya bukan dari Indonesia ya, dari Afrika. Jadi jerapah ini diambil terus di rumah diopeni gitu ya. Di mana? Di kebun binatang, yaitu melalui ex situ, yaitu di luar. Biar gampang mudah mengingat, in itu dalam, ya, in itu dalam, kalau ex itu luar, dikeluarkan, ya. Mungkin pembahasan kita cukup sampai sekian. Apabila ada pertanyaan, masukan, dan lain-lain, silahkan melalui Google Classroom di kolom komen ya, atau melalui WhatsApp. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.